Dan ini barang yang urgent banget, bahkan nggak ada di Jepang gitu ya kan. Kalau misalkan ada pun itu harganya nggak logis. Ara, assalamualaikum, Fantinoha degozaru. Jadi karena video yang ini itu ternyata peminatnya banyak banget dan ramai banget, terus juga banyak banget yang nanyain ya. Jadi gue pengen bikin video lanjutannya, yaitu 5 barang yang gue nyesel gue nggak bawa atau misalkan gue sedikit bawanya. Kan barang-barangnya udah kelihatan tuh di situ tuh. Jadi kalian bisa tahu lah. Ya, jadi gue udah hampir 1,5 tahun di Jepang dan gue baru sadar gitu. Ternyata barang yang ini tuh gak gue perluin bawa di Jepang, yang ini gue perlu bawa di Jepang. Dan ini barang yang urgent banget, bahkan gak ada di Jepang gitu ya kan. Dan kalau misalkan ada pun itu harganya gak logis. Ya, jadi inilah 5 hal yang gue nyesel gak gue bawa ke Jepang atau gue sedikit bawanya gitu ya kan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cobek bos. Cobek kuping ya, bukan korek kuping. Cobek kuping. Cobek di Jepang itu gua nggak nemu, sampai sekarang gua nggak nemu. Dan sekalinya ada yang jual itu harganya nggak logis bos. Gue pernah ngeliat harganya 500.000, cobek 500.000. Gue mendingan gue bejak sakit tangan dah. Buat kalian mungkin yang mau ke Jepang, silakan bawa cobek ya. Gak perlu yang gede-gede, yang kayu juga gak apa-apa. Terus juga ada temen gue tuh yang di sana, dia ya mungkin sedikit kreatif gitu ya. Ulekannya itu ngambil dari batu kali. Emang mirip banget kayak cobek sih. Gue kira awalnya dia bawa dari Indonesia, ternyata ngambil dari batu kali. Ya yang penting fungsinya sama sih, bisa buat ngulek ya. Terus yang kedua, gua itu nyesel nggak bawa nomor asli gua ke Jepang. Jadi gue kira awalnya ya di Jepang itu kan nomor kita yang di Indonesia nggak kepake gitu ya kan. Terus juga ya buat apa gitu dibawa, makanya gue titipin ke abang gua. Jadi gue setiap bulan bayar tuh. Tapi ternyata karena gua udah ngedaftarin semua hal pakai nomor itu, jadinya apa tuh jadi susah gitu ya kan. Kayak misalkan e-banking ya kan, terus apalagi kayak nilai OTP Google atau ya verifikasi lainnya kan pakai nomor handphone sekarang ini ya. Dan ya gue jadi harus ngubungin ke abang gue. Kalau misalkan lagi nggak sibuk, kalau lagi sibuk ya kan OTP cuman 2 menit, gue kayak bang ganggu banget, ngeribetin banget dah. Jadi gue rasa mendingan kalian bawa nomor HP asli kalian yang misalkan kalian daftarin gitu, karena nantinya kalau misalkan kalian verifikasi gitu bakal tetap masuk gitu ke nomor HP kalian walaupun kalian di Jepang gitu, dan itu nggak dikenain biaya coy. Terus selanjutnya bumbu racik. Ya bumbu racik ini lebih ke sedikit sih gue bawanya, karena bumbu racik ini dibilang kayak kebutuhan pokok primer banget yang tiap hari tuh gue pakai gitu ya. Jadi karena gue nggak bisa masak, gue tinggal masukin jadi masukin makan gitu aja gue ya. Dan sekali di Jepang pun ada harganya 110 yen tuh berapa, 13 ribuan lah. Dan kalau di Indonesia paling 1.000-2.000 deh kalau salah. 2.000 lu bisa dapat 6 biji ya, lumayan. Lu bisa menghemat 6 kali lipat daripada ya lu beli di Jepang gitu ya kan. Dan kalau misalkan kalian masak sendiri, bumbu-bumbu Jepang tuh ya rasanya hambar asin gitu sih. Gue kayak kurang. Jadi gue masih tergantung sama bumbu racik dan sedikit nyesel bawa sedikit. Terus yang selanjutnya, yang keempat itu sambal dan saus coy. Sambal dan saus itu gue tuh bawa sedikit banget ya, paling cuma bertahan 2 bulan deh kalau gak salah. Gue bawa Belibis, dan itu kayak ternyata Belibis itu di Jepang juga ada coy. Jadi gue ngerasa sayang aja gitu kalau misalkan bawa Belibis gitu. Itu sambal terasi, kayak sambal ijo, terus sambal yang macem-macem kayak gitu tuh, yang aneh-aneh tuh, yang justru nggak ada di Jepang, yang bakal kalian kangenin gitu ya kan. Cabai rawit juga itu nggak ada di Jepang tuh, cabai rawit. Mungkin kalau misalkan kalian mau ke Jepang nggak, kalau bisa tuh kalian bawa cabai rawit coy, bawa cabai-cabean ya, pokoknya bawa cabai lah. Karena di Jepang pun cabenya tuh kurang rasanya nggak pedes, dan kalau banyak pun nggak pedes. Dan sekalian kalau mau pedes pun harus pergi ke toko Vietnam. Biasanya
ada cabai import dari Vietnam yang rasanya pedas, tapi tuh rasa pedasnya juga beda sih sama mulut gua ya. Rasa pedasnya tuh kayak nggak ada rasanya gitu ya, pedas aja gitu kan. Kalau rawit kan kayak enak banget rawit tuh, apalagi mie pakai rawit, tau gak sih lu. Terus yang kelima, yang terakhir itu minuman saset coy. Minuman saset ini karena di Jepang tuh kagak logis. Nutrisari 1 biji 130 yen deh kalau nggak salah. Itu 1 biji coy, 15.000. Astaga, 2000 jadi 15.000. Lu bisa menghemat 7 kali lipat. Kalau bisa buat kalian ya kayak kuku bima gitu, bawa tuh kuku bima. Kental manis sih ada di Jepang. Rasanya pun mirip gitu sama kental manis Frisian Flag atau apa gitu. Cuma gua nggak tahu tuh, gua nggak pernah gua seduh tuh kalau kental manis yang di Jepang ya. Tapi kalau misalkan kalian mau bawa silakan. Terus Energen ada juga, tapi ya lagi-lagi itu harganya coy. Kalau misalkan kalian doyan minuman-minuman saset yang kayak gitu, gua rasa kalian harus bawa sih. Ya 1 biji kalian minum aja itu kalian bisa, kalau beli di Jepang ya itu bisa 6 kali lipat. Gua rasa kalian rugi sih. Gue tuh orangnya perhitungan coy, mengenai uang coy, mengenai pengeluaran tuh gue perhitungan banget. Jadi gue harus mengambil keuntungan seuntung-untung-untungnya. Ya namanya juga orang Batak ya kan. Iya. Gak ada hubungannya, ntar gue diomelin sama Pak Luhut ya. Nah ini maksudnya Luhut Sitombing ya, si Luhut Sitombing. Nanti tombing siapa aja. Ya namanya juga manusia ya kan. Siapa gitu yang mau rugi, lebih rugi. Ya kalau gue mah ogah. Ya jadi itulah 5 barang yang gua sesali gua bawa sedikit atau misalkan gua nggak bawa gitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Gua mungkin bakal lanjutin ke 5 hal yang gua beruntung gua bawa gitu ya. Karena di Jepang nih nggak ada gitu. Yang gua harap kalian juga bisa bawa juga gitu kalau misalkan kalian butuh di Jepang. Ya sekian dulu video kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.